Baik, ibu-ibu masih semangat nggih mengikuti pertemuannya? Tadi kita sudah mendengar hasil diskusi kelompok cerdas tentang apa yang seharusnya dimakan ibu hamil dan apa yang ada di piring ibu hamil. Nah, sekarang giliran kelompok tinggi nggih menyampaikan hasil diskusinya. Monggo kelompok tinggi. Diskusinya disampaikan dulu, nggih. Oh, nggih. Ya. Oke, terima kasih kelompok tinggi. Yuk, tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih kelompok tinggi telah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi jawabannya kelompok tinggi tadi ini nggih, untuk ibu hamil periksa kehamilannya di puskesmas atau di bidan terdekat. Ya, lalu untuk periksa kehamilannya itu setiap ada keluhan kehamilan nggih atau setiap sakit. Baik. Kemudian untuk informasi kondisi kesehatannya berarti yang didapat saat periksa hanya informasi kondisi kesehatan nggih, di tensi, ditimbang ngoten. Oh iya. Sekarang kita semua ibu-ibu baik kelompok tinggi, cerdas, kita akan menonton film. Akan saya putarkan. Ibu-ibu monggo disimak dengan baik ya filmnya. Oke, saya putarkan filmnya. Baik, tadi ibu-ibu sudah nonton filmnya nggih? Bagus kan filmnya? Iya, sekarang saya mau tanya. Tadi ibu hamilnya dibawa kemana, Bu? Iya, betul, ke puskesmas. Kalau ibu-ibu di sini pas hamil periksa ke puskesmas mboten? Oh, periksa semuanya nggih. Bagus, harus periksa. Kalau semuanya hamil harus periksa ke puskesmas. Betul sekali Bu Sanom. Terus berapa kali ibu hamil harus menemui ibu bidan selama kehamilan? Ayo, siapa yang bisa unjuk jari? Kemarin kata mamaku. Oh iya, Bu Sanom, terima kasih. Jadi kita harus menemui ibu bidan itu minimal 4 kali nggih. 1 kali selama semester pertama, 1 kali di semester kedua, dan 2 kali di semester akhir. Itu minimal nih Bu, minimal selama kehamilan 9 bulan. Lebih sering periksa lebih baik, nggih. Terus di film tadi layanan apa saja yang diterima ibu hamil saat di puskesmas? Oh, nggih. Minum diberi obat tambah darah, nggih. Lalu apa lagi? Timbang, nggih, betul. Terus? Iya, betul, suntik tetanus. Itu harus nggih, Bu, nggih. Kita akan mendapatkan pelayanan saat kita periksa kehamilan di puskesmas. Nah, sekarang Ibu bisa nyimak flip chart ini ya, Bu ya. Mama, bisa aku Flip chart ini adalah kapan periksa kehamilan, nggih. ada orang sakit, aku pingin jadi dokter. Iya, Bu Sanom. Kapan periksa kehamilan? Periksa kehamilan itu minimal 4 kali. Lebih sering, lebih baik. Yang pertama, 1 kali pada usia kandungan 1-3 atau di semester pertama. Kemudian yang kedua, 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan. Nggih, ini di semester kedua. Dan 2 kali pada saat usia kandungan 7-9 bulan. Atau yang lebih kita kenal semester ke-3. Itu minimnya nggih Bu nggih.
Jadi semakin ibu sering periksa itu semakin baik. Ibu hamil juga perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan, apalagi jika ibu hamil memiliki resiko kehamilan. 4, terlalu muda. Itu kalau usia ibu hamil sangat muda sekali, belum cukup umur. Kemudian ibu hamil yang terlalu tua atau usia kehamilan lebih dari 35 tahun. Kemudian hamil yang terlalu dekat jarak kehamilannya. Jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun. Dan yang terakhir terlalu banyak anak. Ibu yang pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Oke? Itu yang memiliki resiko kehamilan 4 terlalu. Sekarang kita simak untuk flip chart yang 1.5 nggih Bu nggih. Monggo untuk kelompok tinggi, ayo bisa dibaca. Flip chart ini bisa dibaca, nggih. Ibu tinggi Buda, ayo dibaca dulu. Layanan kesehatan ibu hamil. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. 2. Tekanan darah atau tensi. 3. Lingkar lengan atas. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. Imunisasi tetanus toksoid. Pemberian tablet tambah darah atau TTD. Tes laboratorium. Penjelasan bidan. Pengobatan bila diperlukan. Baik, terima kasih kelompok tinggi. Ibu Huda telah membacakan, sampaikan kepada peserta bahwa selama kehamilan ibu hamil akan menerima 10 layanan tersebut. Ya, terima kasih Ibu Huda sudah membacakan flip chart layanan kesehatan ibu hamil. Nggih. Setiap kita memeriksakan kesehatan ibu hamil nggih, itu biasanya di sana nanti akan diukur tinggi dan berat badannya, kemudian tekanan darah. Tekanan darah menika untuk mengetahui ibu niku anemia atau malah justru sebaliknya. Nah, nanti ibu hamil harus minum tablet tambah darah itu setiap hari, 1 kali sehari selama 90 hari. Itu wajib nggih Bu nggih? Nah, kalau ibu sampai tensinya tinggi itu termasuk dalam kehamilan beresiko, nggih. Takutnya nanti adalah preeklamsia, nggih. Biasanya kalau preeklamsia itu tenaga medis tidak mengizinkan ibu lahir normal. Sehingga harus diketahui tensi ibu itu bagaimana, nggih. Kemudian lingkar lengan atas. Kemudian tinggi rahim itu untuk menentukan letak janin juga. Kemudian ibu harus imunisasi tetanus, nggih. Kemudian tes laboratorium. Kemudian nanti panjenengan harus mirengke penjelasan ibu bidan. Panjenengan disuwun makan makanan sehat. Terus pola hidup sehat itu harus diterapkan agar ibu hamil dan bayi itu sehat, selamat. Kemudian pengobatan bila diperlukan, itu kalau misalnya ibu hamil sakit, entah batuk, entah demam, itu harus konsultasi ke tenaga medis. Ibu, selanjutnya adalah merencanakan persalinan. Dan jenengan itu kira-kira perkiraan tanggal lahirannya kapan iku kedah siapke, kedah direncanakan mau lahiran di Bu Bidan Bu Umi napa Bu Bidan Siti niku nggih dipersiapkan sedaya. Kalau sudah mulai hari H juga harus dipersiapkan baju-bajunya dan lain-lainnya, terutama juga biaya. Dan jangan lupa loh Bu, kalau melahirkan itu menyiapkan darah. Jadi kalau ibu tidak dipersiapkan malah nanti akan menghambat. Seharusnya kita harus mempersiapkan
donor darah. Lah nanti kalau tiba-tiba kita butuh darah, pendonor itu siap agar kita nanti tertolong jika misalnya kita kehabisan darah, nggih. Dipersiapkan donor darahnya, nggih, yang sama, ya. Kemudian ibu hamil itu harus mengikuti kelas ibu hamil, Bu. Nggih, jenengan tanya-tanya ke bidan, kira-kira ada kelas bidan itu kapan? Kelas ibu hamil, nggih. Biasanya ada senam ibu hamil juga, nggih. Itu nanti ibu-ibu ada temennya. Sekarang itu yang lagi ngetren itu ada yoga ibu hamil itu pakai bola. Nah, monggo ibu-ibu mengikuti kelas ibu hamil. Di sana jenengan tanya-tanya kapan, nggih. Dan harus diikuti. Nah, nanti ini ada PR-nya nggih, Bu nggih. Untuk pertemuan selanjutnya ibu-ibu bisa membaca buku pintar ya tentang kesehatan dan gizi itu di halaman 4 sampai 13. Besok kita bahas itu, ibu harus membaca di rumah. Jangan lupa nggih Bu nggih. Ini kita belajar kesehatan nggih. Meskipun saya tidak Bu bidan, tapi kita berbagi ilmu. Dan ilmu itu harus diamalkan, harus dipraktekkan. Sama-sama nggih Bu nggih. Semoga pertemuan pada sore hari ini membawa berkah untuk kita semua, membawa ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Ibu sudah hadir, dan apabila ada salah kata, ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.